balance sheet gitu. Analisis rasionya juga ada macam-macam nih, mulai dari financial sufficiency, dependency, effectiveness, efficiency, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya, sampai idle fund ratio. Nah, ini akan coba sekali lagi kita praktekkan analisisnya di LKPD Kota Tangerang Selatan ya, tahun 2015-2016. Filenya sekali lagi kita buka di yang file Excel ya. Ini file Excel yang saya maksud. Nah, di sini masing-masing dari analisis tadi di breakdown, coba digunakan, diimplementasikan untuk melihat bagaimana kinerja dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan indikator pencapaian kinerjanya ya, yang masing-masing dibagi berdasarkan analisis dan rasio-rasio. Tapi sebelum masuk ke analisis dan rasio-rasio ini semua angka didapatkan dari LKPD Tangsel ya, dan diperbandingkan juga dengan Kota Tangerang supaya ada benchmark, supaya ada acuan gitu. Ini lebih baik atau tidak lebih baiknya itu jelas gitu karena ada pembandingnya. Nah, yang saya maksud dengan LKPD itu adalah yang di sheet paling kanan ya, di tab master ini. Di sini ada laporan realisasi anggaran LRA tahun 2015 dan 2016 Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang ya. Di sini kalian bisa lihat ini agak sedikit berbeda tampilannya karena ini dibuat horizontal ya. Biasanya kan laporan keuangan vertikal ya. Nah, ini ngambil dari source dan kemudian coba dibuat horizontal saja sesuai dengan source yang ada gitu. Jadi disesuaikan aja cara pandangnya gitu. Nah, ini kalau dilihat ini mulai dari laporan realisasi anggaran, pendapatan ya, pendapatan terdiri dari PAD, dana perimbangan, ini di kolom I, terus kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, hibah, dana darurat, sampai kemudian kita akan menemukan total pendapatan gitu. Sedangkan untuk masing-masing sub pendapatan tadi juga ada rinciannya ya. PAD misalnya rinciannya ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ya, BUMD, terus lain-lain PAD yang sah, ini semua masuk ke dalam kelompok sub pendapatan PAD, dan perimbangan juga sama ya. Dana perimbangan ini terdiri dari bagi hasil, DAU, DAK, terus kemudian lain-lain pendapatan yang sah, ada hibah, dana darurat, dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat di sini. Dan asumsinya sih kalian tidak asing karena setidaknya sudah pernah membuka, membaca, dan belajar ya. Bahkan kalau sudah dalam konteks kemarin itu di Akpem ya, sudah dalam konteks memahami ya tentunya ini sudah bukan barang yang baru gitu. Tapi kalau kemarin baru sempat melihat dan membaca, belum sempat memahami, nah inilah kemudian items financial figures ya, financial numbers yang akan kita pakai di dalam analisis. Itu pendapatan. Terus ada belanja ya, belanja juga rinciannya ada belanja tidak langsung, belanja tidak langsung, benar ya, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai tidak langsung, bunga, subsidi, hibah, bansos. Nah, ini ada di sini belanja bagi hasil kalau kita memberikan, kalau kita provinsi ya, kalau institusinya adalah provinsi yang memberikan bagi hasil ke kabupaten kota, berarti masuk ke belanja bagi hasil ini. Bantuan keuangan, kalau memberikan bantuan keuangan ke pemerintah lain, itu bisa masuk ke sini, belanja tidak langsung. Terus juga belanja tidak terduga. Ya. Terus kemudian ada belanja langsung sebagai komponen dari belanja tadi, ada belanja pegawai langsung, barang dan jasa, dan juga belanja modal. Terus kemudian ada surplus defisit, dan kemudian ada pembiayaan, diperoleh dari mana pembiayaannya. Nah, begitu kira-kira overview tentang LRA, sekali lagi ini akan kita gunakan dalam analisis kita. Satu lagi ada laporan keuangan yang bentuknya neraca ya. Neraca ini ada aset, ya seperti biasa lah ya, aset, kewajiban, dan modal. Aset itu ada aset lancar terdiri dari kas daerah, kas di bendara, dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa lihat rincian detailnya. Nah, dari sheet master ini kemudian kita akan pakai angka-angkanya di dalam
analisis dan rasio. Yang pertama adalah analisis horizontal dan analisis vertikal. Ini nanti rinciannya akan didiskusikan bareng Manda ya. Man, kamu udah join kan, Man? Halo, Manda? Iya Pak, udah Pak. Oke, sip. Ini nanti detail diskusinya sama Manda. Saya kasih opening dan kemudian nanti kita akan perdalam lagi dalam diskusi ya, diskusi studi kasus. Studi kasus yang kemarin, Man, yang link berita ya, itu di-share di grup aja, Man, biar sambil dibaca-baca teman-teman. Yang jembatan lingkar Semanggi, Man. Oke, siap Pak. Nah, ini yang pertama ya, analisis horizontal dan vertikal. Intinya sih sesuai dengan namanya, kalau horizontal itu dia akan melihat, membandingkan yang sifatnya itu sejajar gitu ya. Misalnya di sini diperbandingkan antar tahun dan kemudian juga bisa diperbandingkan antar daerah gitu, untuk tahun yang sama. Kalau vertikal itu karena atas ke bawah itu biasanya kita gunakan untuk memperbandingkan antar akun. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas cukup sederhana gitu, cukup gampang gitu ya. Tinggal biasa aja di ini antar tahun, di perbandingan antar tahun atau kalau vertikal antar akun gitu. Tapi yang kemudian penting adalah di sini saya akan kasih contoh satu, saya highlight bagaimana kita melakukan atau bagaimana kita menulis analisisnya gitu. Yang pertama misalnya untuk analisis horizontal ini kita perbandingkan komparasi bagaimana indikator kinerja dari pemerintah Kota Tangsel ya. Di 2015 itu misalnya di sini ada pendapatannya 2,6 triliun, kemudian di 2016 dia naik 2,66 triliun, berarti ada kenaikan sekitar 61 miliar atau 2,37%. Nah, ternyata di dalam pendapatan tadi, komponennya kan ada PAD dan ada dana perimbangan, dua yang paling signifikan, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat detailnya di PAD, PAD itu di 2015 1,2, 2016 itu 1,3, ada peningkatan 117,8 miliar kira-kira kalau mau di persentase itu sekitar 9,6% gitu ya, atau 9,59 tepatnya. Di dana perimbangan ini juga ada peningkatan ya dari 2015 707 di 2016 menjadi 847 atau ada kenaikan 139 miliar kalau di persentase 19,75%. Nah, ini kemudian yang menjadi poin analisis adalah ini yang penting ya karena kita tidak hanya sekedar menghitung angka tapi juga bisa memberikan narasi atas angka. Berarti dari angka-angka ini kita bisa melihat bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan itu naik, itu diikuti atau komponen yang naik di dalamnya termasuk PAD dan juga dana perimbangan gitu. Tetapi kalau mau kita bandingkan lebih detail lagi, ternyata kenaikan dana perimbangannya itu lebih besar daripada kenaikan PAD-nya. Nah, dari fakta itu, dari angka ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam periode 2015 dan ke 2016 ini ternyata porsi perimbangan yang asalnya dari pemerintah pusat gitu ya, itu kenaikannya lebih besar atau membuat pemerintah Kota Tangerang Selatan porsi kemandiriannya menjadi berkurang begitu kan ya, karena kenaikan dari dana perimbangan itu lebih besar daripada PAD-nya. Nah, apalagi misalnya konteksnya adalah misalnya ini naik nih pendapatan tapi PAD-nya turun, yang naik dana perimbangan itu lebih jelas lagi bahwa faktor kemandirian dari daerah tersebut berkurang gitu karena banyak ditopang atau banyak disumbangkan oleh komponen dana perimbangan. Nah, itu kira-kira cara melihatnya ya. Kalau mau dibandingkan antar daerah juga kita sekarang bandingkan Tangsel dengan Tangerang, ini kita bisa melihat misalnya kalau diperbandingkan pendapatannya Tangsel itu di 2016 2,6, Tangerang 3,38. Nah, sekilas kalau kita berhenti di sini melihat bahwa Kota Tangerang akan lebih akan lebih mandiri atau akan lebih kaya gitu ya. Kaya dalam tanda kutip ini ini ya dalam konteks analisis keuangan pemerintah daerah gitu. PAD-nya lebih besar. Tapi kemudian kalau kita coba lihat detailnya, komponennya ya di Tangsel itu yang 2,6 tadi ditopang atau berasal dari PAD sebesar 1,3 dan dana perimbangan 847 miliar. Sedangkan dari Kota Tangerang, halo?
Oke, saya lanjutin. Oke. Sedangkan kalau dari Kota Tangerang, itu PAD-nya 1,59 triliun dengan dana perimbangan 1,24 triliun. Kalau mau dipersentasekan, ini yang di bawah ini gitu. Artinya apa? Artinya dari persentase ini kita bisa melihat bahwa justru ya Tangerang itu lebih tidak mandiri daripada Tangsel gitu ya, karena dia bergantung dari dana perimbangan lebih besar daripada Tangerang Selatan gitu. Nah, barangkali ini tadi saya lompat, saya berikan konteks dulu ya, kenapa ini pakai Tangsel, Tangerang gitu. Ini contoh dari tahun-tahun sebelumnya ya, dan juga yang kemudian dijadikan bahan studi kasus di modul, itu karena ingin memberikan konteks sebenarnya uh, kalau kemarin-kemarin kan kita belajarnya di kampus ya, offline maksudnya. Nah, kita kan stand kan ada di Tangsel gitu. Maka akan lebih kontekstual, akan lebih mudah bagi kita untuk membayangkan gitu, karena dalam belajar tuh kita juga butuh imajinasi gitu. Kalau kita menggunakan contoh yang real, contoh yang dekat dengan keseharian kita, makanya kemudian dibuat atau dipilih analisis laporan keuangan Tangsel gitu ya. Nah, kalau sekarang memang menjadi agak berbeda karena masing-masing di home base-nya sendiri-sendiri, di kotanya masing-masing ya, di rumahnya masing-masing. Nah, barangkali itu juga kita bisa melihat poin plusnya juga ya, benefitnya juga. Nanti kalian coba lihat bagaimana kabupaten kota kalian masing-masing, coba dilakukan analisis bagaimana sih sebenarnya kabupaten kota saya ini berprogres gitu dalam konteks desentralisasi fiskal, dalam frame itu tadi apakah kabupaten kota tempat home base saya, tanah air saya gitu ya, itu berprogres atau tidak gitu dari segi kemandiriannya. Gitu. Kalau dari kemandirian itu kan nanti turunannya ke pembangunan daerah dan segala macam ya. Nah, itu nanti kita bisa juga melihat dari situ. Terus kalau untuk vertikal itu diperbandingkan antar akun ya. Jadi misalnya pendapatan itu komponennya ada PAD dan dana perimbangan, itu coba dilihat komponennya berapa besar PAD, berapa besar dana perimbangan. Belanja juga sama. Belanja tidak langsung mau dibandingkan dengan belanja langsung misalnya. Nah, itu kita bisa lihat dalam konteks analisis vertikal gitu. Nah, yang kita tahu kan belajar di akuntansi pemerintah bahwa beda antara belanja tidak langsung dan belanja langsung itu kita bisa definisikan kalau belanja langsung itu sifatnya langsung bersentuhan dengan program yang dirasakan oleh masyarakat ya. Bikin sekolah, bikin saluran irigasi, bikin apa tuh flyover misalnya atau underpass kalau di metropolitan ya, atau kalau di daerah yang belum metropolis membangun jalan baru gitu-gitu. Nah, itu belanja langsung. Nah, kalau belanja tidak langsung ya berarti indirect ya, dia secara tidak langsung saja, misalnya bansos tadi itu, bantuan sosial yang sifatnya untuk bencana, itu kan nggak sebenarnya nggak implementasi dari program pembangunan yang direncanakan sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang kita masukkan dalam belanja tidak langsung. Dan juga belanja-belanja pegawai ya, itu juga banyak untuk belanja tidak langsung. Nah, ini kita bisa persentase dalam konteks Tangerang Selatan ternyata belanja langsungnya ketika diproporsionalkan terhadap belanja total itu lebih besar ya, 64,1% dibandingkan dengan belanja tidak langsung yang hanya sebesar 35,9. Artinya kualitas belanja Tangsel ini baik gitu ya, karena didominasi oleh belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Artinya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu lebih banyak daripada yang tidak secara langsung. Nah, gitu kita melihat dan bagaimana cara melakukan analisis. Berikutnya ada perubahan financial statement. Nah, ini membandingkan akun yang sama dalam laporan keuangan yang berbeda periode ya, untuk melihat sekali lagi bagaimana sense atau bagaimana progres, bagaimana kinerja dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kota Tangsel ya, pemerintah Kota Tangsel atau tingkat 2. Mau diaplikasikan ke provinsi juga bisa. Nah, ini untuk perubahan FS. Per komponen FS ini didetailkan lagi gitu ya. Dari belanja itu tadi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, masing-masing dari sub belanja ini kan ada komponennya lagi ya. Kalau belanja langsung misalnya ada belanja modal, belanja barang dan jasa, dan ada belanja pegawai gitu. Nah, kalau dari sub komponen belanja langsung tentu yang
sangat real itu kan berarti belanja modal. Membangun infrastruktur sekolah, nah itu kan berarti belanja modal ya. Membangun saluran irigasi itu kan berarti belanja modal karena fisik gitu ya. Lain dengan belanja barang dan jasa. Nah, nanti juga bisa dilihat nih dari komponen sub belanja langsung itu apakah yang lebih besar belanja modal atau belanja barang dan jasa misalnya. Nah, itu menjadi ukuran bagaimana kita akan bisa melihat prioritas pembangunan sebuah kabupaten, kota, atau provinsi gitu ya, dalam konteks pemerintahan daerah. Nah, ini kalau di Tangsel, kira-kira kita bisa melihat bahwa belanja langsungnya lebih besar tadi ya, lebih baik, dan kemudian bisa kalau dibandingkan dengan atau kalau mau diproporsionalkan dengan belanja modal, ternyata juga belanja modalnya itu signifikan ya. Jadi kalau mau diperbandingkan dengan belanja total itu, ternyata belanja modalnya itu hampir 40% ya, tepatnya 36,3%. Ini gede itu, hampir sepertiga lebih ya, sepertiga lebih dari belanja itu digunakan untuk membangun sarana infrastruktur yang real gitu, yang bentuknya belanja modal. Begitu juga ini berikutnya analisis tren ya. Analisis tren ini secara sekilas ini sebenarnya ya sesederhana kita plot gitu ya, kita hitung tahun kemarinnya lagi itu naik atau turun gitu. Harusnya ini tidak bisa dilihat berdiri sendiri ya. Ini dilihat sebagai sebuah komplement dengan analisis-analisis lainnya. Misalnya ini trennya itu belanjanya naik gitu ya. Belanja naik ini baik atau buruk. Nah, nanti kemudian didetailkan dengan misalnya analisis vertikal, terus kemudian perubahan financial statement dan analisis komponen belanja kan gitu ya. Sampai kita bisa menjawab apakah kenaikan belanja itu sebuah kinerja yang baik gitu atau justru sebaliknya misalnya karena banyak digunakan untuk belanja-belanja yang sifatnya tidak langsung justru malah membuat prioritas program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu tidak dominan ya, artinya malah lebih banyak belanja tidak langsungnya gitu. Nah, itu yang kemudian perlu kalian cermati. Berikutnya analisis sumber daya dan penggunaannya. Nah, ini mengetahui asal dana ya intinya, dan kemudian mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, singkatnya adalah dari belanja-belanja yang dilakukan itu berapa banyak atau berapa besar yang tercover dari pendapatan asli daerahnya. Ini kalau kita lihat sekali lagi menggunakan Tangsel, PAD dari Tangerang Selatan itu cukup untuk mengcover sekitar 46,6% dari belanja daerah gitu ya. Ini 50%-nya bisa di-cover oleh PAD. Nah, ini juga catatan ya, akan sangat menarik ketika kalian coba memasukkan angka-angka ini di dalam dengan studi kasus kabupaten kota masing-masing gitu. Karena kalau kita hanya melihat Tangsel ini seolah-olah oh ini sudah baik gitu ya pembangunan atau kemandiriannya sudah bagus gitu. Nah, tapi kita perlu melihat atau kita perlu nanti berbicara detail bahwa kota Tangsel ini bisa dikatakan kalau konsep statistik ya, dia itu outlier gitu atau dia itu cukup berbeda dengan rata-rata kabupaten kota di Indonesia lainnya karena biasanya kota Tangsel itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi ya daripada kabupaten kota lainnya di Indonesia. Apa begitu? Ya karena efek dari kota satelit ya. Tangsel itu kan kota satelit dari DKI gitu, dari Jakarta. Jadi semua fasilitas dan semua industri termasuk juga sektor jasa baik jasa keuangan atau jasa non keuangan hampir semuanya ada di Tangerang Selatan kan gitu ya. Kalau kalian lihat kemarin 1 tahun barangkali kuliah di kampus gitu di Tangsel hampir semua bank ada, hampir semua toko atau retail fashion ada, mulai dari yang merek luar negeri sampai yang domestik ada, semua showroom mobil ada. Itu indikator-indikator yang kita bisa lihat secara sekilas bahwa pertumbuhan ekonomi di Tangsel ini akan sangat tinggi gitu. Jadi kalau kita gunakan angkanya dalam analisis laporan keuangan, itu memang bisa jadi tidak mewakili bagaimana kabupaten kota di Indonesia secara keseluruhan gitu. Itu ya sebuah catatan. Sekali lagi akan menarik kalau kalian coba melihat bagaimana progres di daerah atau di
tempat tinggal masing-masing gitu, kabupaten kota masing-masing. Gitu. Nah, ini untuk itu tadi mengukur asal dana dan penggunaannya. Berikutnya lagi ada compliance. Nah, ini akan sangat menarik. Ini analisis kualitatif yang digunakan dalam rangka kita menganalisa laporan keuangan, tidak berupa angka-angka gitu, tapi berupa narasi. Beberapa parameter yang penting di sini itu tentang bagaimana pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi ya, atau juga pemerintah pusat sama juga sih dalam beberapa hal, itu harus memenuhi parameter-parameter yang diatur atau yang harus dipenuhi dalam tata kelola keuangan daerah atau pusatnya gitu ya. Kita pakai contoh Tangsel sekali lagi, salah beberapa di antara parameter itu disebutkan di sini. Misalnya yang pertama, pendapatan dan belanja itu harus diatur di dalam APBN dan APBD. Jadi tidak boleh ada belanja, tidak boleh ada pendapatan yang muncul tapi kemudian tidak masuk dalam APBD. Itu sebuah konsep dasar gitu. Terus kemudian pre-allowable ini harus disahkan dulu oleh DPR sebelum atau DPRD ya, sebelum dilaksanakan oleh eksekutif atau oleh pemerintah. Universalitas itu semua pengeluaran harus tercantum pada anggaran, harus dijelaskan menjadi mata anggaran gitu di dalam APBD atau APBN. Spesialitas tidak boleh digeser-geser ya. Belanja modal ya boleh geser belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa tidak boleh digeser belanja pegawai dan seterusnya. Itu spesialitas diatur di situ. Periodisitas setiap kuartal, setiap semester, setiap tahun harus ada laporan pertanggungjawaban ya, yang kemudian dilaporkan ke legislatif, ke DPRD atau ke DPR untuk dipertanggungjawabkan. Itu harus dibuat. Terus kemudian ada asas bruto. Ketika pemerintah itu mendapatkan sebuah revenue atau sebuah pendapatan lah ya, berarti PAD misalnya, itu tidak boleh di offset dengan belanjanya. Kadang-kala kan memang kita atau pemerintah daerah itu mendapatkan pajak daerah, tapi kan ada usaha, ada biaya, ada beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan pajak daerah itu gitu kan ya. Nah, itu harus dicatat masing-masing, tidak boleh di offset, tidak boleh langsung dikurangkan gitu. Tidak boleh langsung dinetkan. Ya, jadi muncul sendiri-sendiri. Berikutnya adalah plafon ya, namanya juga plafon, tidak boleh belanja itu lebih dari batas tertinggi atau plafon yang digunakan ini. Gitu ya. Kalau di rumah di atasnya plafon masih ada genteng ya, tapi kalau di anggaran tuh plafon adalah batas tertinggi, tidak boleh melebihi plafon tersebut. Terus kemudian dalam konteks pelaksanaan anggaran, APBD yang kemudian ditetapkan dalam bentuk perda, peraturan daerah, atau APBN yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang, setiap tahunnya itu menjadi pedoman pelaksanaan. Jadi semua diatur di dalam perda atau di undang-undang itu. Tidak boleh di luar konteks itu kemudian ada lagi pedoman pelaksanaan. Gitu ya. Itu untuk compliance audit. Ini agak berbeda dengan yang lain karena dia sifatnya lebih kualitatif. Terus kemudian di sini ada analisis rasio, dan yang kemudian dibuat analisis adalah likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Nah, ini barangkali juga perlu hati-hati untuk memaknai atau memahami ya, karena kalau likuiditas dan solvabilitas ini yang kita kenal di analisis laporan keuangan komersial, itu kan mengukur seberapa mampu perusahaan itu bisa mengcover kebutuhan jangka pendek gitu ya, pinjaman jangka pendek, dan kemudian juga kalau solvabilitas itu kewajiban jangka panjangnya gitu. Nah, ini akan sedikit berbeda dalam konteks sektor publik karena kalau kita kemarin memegang konsep bahwa pemerintah itu tidak bangkrut sepanjang dia itu masih punya wewenang untuk menarik pajak, maka solvabilitas dan likuiditas ini kan menjadi bias kalau kita maknai sama dengan bagaimana sebuah entitas komersial itu menggunakan rasio likuiditas dan solvabilitas ini ya. Nah, ini saja kalau kita lihat misalnya untuk Tangsel ini likuiditasnya itu hampir angkanya 322 kali gitu. Jadi wah sangat liquid, bukan liquid lagi gitu ya. Bahkan solvabilitasnya itu 4.340 kali. Nah, ini juga memberikan kalau hanya membaca angkanya begini saja ini memberikan makna bahwa ya ini secara jangka panjang ya oke lah ya, solvable lah ya gitu. Nah, ini memang karena aset dan kemudian bagaimana dicatat
pencatatan aset di dalam laporan keuangan itu kan cenderung kalau pemerintah ya semua hampir semua ini kan menjadi aset gitu ya, semua kantor pemerintahan, semua aset-aset publik itu kan dicatat sebagai aset. Tetapi kalau kita masukkan dalam konteks misalnya untuk pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan pembayaran atau kewajiban keuangan jangka pendek gitu ya, aset-aset publik tadi kan nggak bisa dijual, lain dengan aset komersial kan ya. Kalau aset komersial benar-benar menunjukkan likuiditas karena misalnya langsung bisa digunakan atau langsung bisa dijual gitu untuk menutup kewajiban keuangannya, misalnya itu dibutuhkan. Tapi kalau di sektor publik kan nggak bisa kantor pemerintahan itu dijual gitu. Ada undang-undang apa tuh namanya keuangannya ya, keuangan negaranya yang mengatur bahwa barang milik negara, barang milik daerah itu sama tidak bisa diperjualbelikan. Makanya kita harus melihat ini dalam konteks lebih luas. Nanti kita kaitkan misalnya dengan DSCR dan segala macam. Nanti kita bahas DSCR-nya di belakang, gitu ya. Nah, kalau efisiensi ini melihat nanti juga ini dibahas secara spesifik, melihat kinerja bagaimana pemerintah kabupaten, kota atau provinsi itu menyusun rencana di dalam APBD-nya dan bagaimana kemudian ditandingkan dengan realisasinya gitu. Apakah tercapai sesuai dengan yang direncanakan atau justru sebaliknya. Nah, itu apa tuh namanya rasio-rasio atau ukuran-ukuran efisiensi yang dipakai. Nah, ini ada beberapa keunggulan dan ada beberapa kelemahan ya. Tentu kalau kita menggunakan rasio itu karena dalam bentuk prosentase, maka kita akan lebih mudah untuk mengartikan atau menarasikan, membuat argumennya gitu ya, membuat penjelasannya. Tapi ada kelemahan yang cukup signifikan juga karena belum seragam ini penggunaan rasio-rasio ini. Mungkin satu daerah menggunakan rasio yang berbeda dengan daerah lain sehingga kita perlu melihat sampai ke detail ini sebenarnya rasio ini mengukur apa gitu. Itu poin-poin pentingnya. Beberapa memang sudah ada standarisasi dari Menteri Keuangan ya, diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, ada rasio kemandirian, ada rasio ketergantungan dan segala macam, nanti itu juga ada di belakang, dibahas di belakang. Tapi hanya memang baru sebatas itu saja gitu. Dengan rasio-rasio misalnya tadi kita ngomongin solvabilitas, likuiditas, horizontal, vertikal itu akan sangat bergantung dari analis atau penyaji laporan keuangan di daerah masing-masing. Gitu. Jadi belum terstandarisasi dalam konteks nasional gitu ya. Makanya kemudian kita hati-hati ketika mau membandingkan kinerja satu daerah, satu kabupaten atau kota dengan kabupaten atau kota yang lain. Itu intinya. Terus kemudian analisis atas data neraca. Nah, ini sama sih ya. Tadi analisis aset, liquid, illiquid, solvable, tidak insolvable, terus kemudian leveraging. Ini perlu hati-hati di sini. Analisis data atas laporan realisasi anggaran. Nah, ini detail dari tadi ya, dihitung atau dicari varian atau selisihnya antara pendapatan dan kemudian juga belanja dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja, gunanya untuk menentukan wajar atau tidak varian atau selisih yang muncul gitu ya, ditandingkan dengan historical sebelumnya atau apa itu namanya kinerja tahun-tahun sebelumnya. Terus kemudian penyebab terjadinya dari mana dan dari varian atau selisih itu apakah favorable ya, menguntungkan atau unfavorable, merugikan justru. Nah, itu yang kemudian coba dilihat. Nah, ini contohnya ada di sini untuk menjelaskan ketika ada varian atau selisih itu bagaimana kemudian kita bisa sikapi. Perlu hati-hati di sini, perlu diberikan contoh, nanti barangkali didiskusikan lebih lanjut ya sama Amanda tadi. Ketika kita mendapatkan sebuah apa angka seperti ini kita bisa lihat bahwa pendapatan Tangsel itu di atas rencananya ya tercapai 103,2%. Tetapi belanjanya itu tidak sesuai atau tidak tercapai. Dari 100% harusnya itu hanya tercapai 87,4. Nah, dari angka ini kita bisa melihat ini favorable atau unfavorable gitu ya. Ini menguntungkan atau merugikan. Kinerja seperti ini baik atau tidak baik. Nah, itu perlu kalian coba lihat dengan detail untuk ditelaah gitu ya, supaya analisis kita nanti tidak bias. Berikutnya ada rasio-rasio yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya.
yang seperti tadi saya bilang. Yang pertama itu ada rasio kemandirian. Rasio kemandirian ini untuk mengukur kemampuan Pemda dalam mendanai aktivitas atau pembangunannya sendiri gitu. Makanya formulanya adalah realisasi PAD dibanding dengan total pendapatan daerah. Ya, makin tinggi rasio ini, maka makin mandiri juga sebuah daerah gitu. Nah, itu kemudian diterjemahkan atau diberikan simbol gitu ya, atau diberikan kriteria. Kalau tercapai sampai 25% itu maknanya adalah instruktif. Jadi artinya pemerintah pusat itu memberikan instruksi, memberikan perintah, memberikan tugas gitu ya ke pemerintah daerah. Karena 75%-nya kan berarti berasal dari pusat kan gitu ya. Hanya 25% yang berasal dari PAD. Kalau 26 sampai 50 itu konsultatif ya. Gelarnya adalah gelar konsultatif. Artinya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu saling diskusi. Ada proses konsultasi. Tidak ada yang lebih dominan gitu dari antar satu pihak dibandingkan dengan pihak lain. Jadi ada keseimbangan gitu untuk menentukan atau untuk berkonsultasi. Kalau sudah lebih dari 51 ya, kalau sudah lebih dari 50, berarti mulai dari 51 sampai 75 itu partisipatif. Artinya partisipatif adalah dia itu maksudnya dia refer to pusat ya. Pemerintah pusat itu hanya berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dia tidak dominan, dia tidak memberikan instruksi gitu. Karena sebagian besar kendalinya sudah ada di pemerintah daerah, gitu ya. Jadi sifatnya sekali lagi partisipasi saja untuk pembangunan daerah. Nah, kalau 76 sampai 100 itu sudah delegatif, artinya pemerintah daerah itu sudah punya atau sudah memegang delegasi sepenuhnya dari pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya gitu. Otoritas atau kewenangan fiskalnya sudah terdelegasi sepenuhnya. Itu ya, itu untuk rasio kemandirian. Kebalikan dari rasio kemandirian itu rasio ketergantungan. Nah, ini tinggal dibalik aja nih. Kalau tadi PAD dibandingkan total pendapatan daerah, kalau rasio ketergantungan ini ya, dependency ratio ini, berarti transfer daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Nah, ini makin tinggi dependency ratio ini, maka justru sebaliknya membuat daerah makin bergantung kepada pemerintah pusat. Nah, ini ada angkanya dari Tangsel dan Tangerang, nanti coba dilihat. Berikutnya efektivitas. Efektivitas ini melihat bagaimana realisasi PAD dibandingkan dengan target atau anggaran PAD yang disusun di APBD berdasarkan potensi real sebuah daerah. Gitu ya. Nah, ini juga ada lambangnya atau ada simbolnya. Kalau kurang dari 100% itu tidak efektif, artinya tidak tercapai ya rencana pendapatannya. Kalau efektif berimbang tuh sama dengan 100%, nah ini agak-agak sulit juga kalau bisa pas 100% gitu ya. Terus juga kalau sudah lebih dari 100% artinya realisasinya lebih besar daripada anggarannya, itu dikatakan sudah efektif gitu. Nah, ini rasionya. Ada efektivitas, ada efisiensi. Efisiensi ini dia membandingkan biaya perolehan PAD dibandingkan dengan realisasi PAD. Tadi sudah disinggung sekilas ya, ketika pemerintah kota Tangsel misalnya, salah satu pendapatan terbesarnya dari pajak kendaraan bermotor, PKB ya. PKB itu kan ada usaha untuk mendapatkan PKB-nya, entah dengan misalnya iklan, dengan iklan layanan masyarakat gitu ya, itu kan juga ada biayanya. Entah dengan razia, entah dengan peluncuran program untuk mendorong kesadaran masyarakat membayar PKB, terus kemudian kerjasama dengan provinsi karena ada bagi hasilnya ya, juga kerjasama dengan kepolisian karena ada unsur ini, kalau membayar pajak kendaraan kan ada unsur itunya ya, dari kepolisiannya juga gitu ininya, biayanya. Nah, itu semua dihitung tuh, berapa biaya perolehan pemungutan PAD dari unsur pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan realisasi PAD dari PKB tadi itu berapa. Nah, ini ditotalkan semua atau diakumulasi semua untuk semua jenis pendapatan asli daerah, kemudian dibandingkan. Biaya perolehan PAD ya logikanya harusnya lebih kecil ya daripada realisasi. Kalau ternyata lebih besar biaya perolehannya daripada realisasinya, ya berarti kita bisa maknai sebagai sebuah
ketidakefisienan gitu ya. Makanya di sini tergambar juga kalau ternyata rasio efisiensi ini lebih dari 100% ya, artinya biaya perolehannya lebih gede, maka dikatakan itu tidak efisien. Kalau 90 sampai 100 itu kurang efisien, 80 sampai 10 itu cukup efisien, 60 sampai 80 efisien, kalau kurang dari 60 itu sangat efisien. Jadi kira-kira ukuran dari pemerintah pusat itu untuk biaya perolehan PAD atau untuk biaya pemungutan PAD untuk mendapatkan PAD itu sekitar 40% gitu. Nah, itu ukuran-ukuran efisiensi. Berikutnya rasio keserasian. Rasio keserasian ini melihat atau membandingkan antara belanja langsung tidak langsung gitu. Nah, logikanya juga mengatakan bahwa ketika pemerintah itu dalam tanda kutip serius gitu ya untuk mensejahterakan masyarakatnya, harusnya proporsi belanja langsung itu lebih besar daripada belanja tidak langsung. Nah, itulah yang disebut dengan rasio keserasian. Itu ya, kalau di sini ditandingkan membandingkan antara anggaran belanja yang diperbandingkan antara tadi ya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung menjadi pembilang, belanja langsungnya menjadi penyebut. Makanya makin kecil proporsi atau makin kecil rasio keserasian ini, maka makin baik gitu. Makin baik itu artinya program banyak digunakan atau banyak disusun untuk menyentuh masyarakat secara langsung atau belanja langsungnya lebih besar. Gitu. Terus kemudian rasio pertumbuhan, growth, nah ini logika biasa lah ya. Ada growth dari tahun lalu ke tahun ini ada peningkatan berapa, itu kemudian dibuat presentasinya. Nah ini yang kemudian menarik juga adalah kita tidak terpaku hanya kepada besaran angkanya. Ini dari PAD ya, Tangsel kalau kita lihat growth-nya adalah 9,59%. Nah ini harusnya kita kaitkan dengan angka yang lain gitu, atau kita coba enhance lagi analisis kita, misalnya nih dengan kita bandingkan dengan pertumbuhan PDB secara nasional. Ini sekitar tahun 2015 ke 2016 ini mungkin kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia ya PDB economic growth-nya itu sekitar 5,5% gitu. Artinya kalau kita bandingkan dengan Tangsel yang 9,59 ini hampir 2 kali lipatnya. Itu tadi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan itu 2 kali lipat atau jauh lebih tinggi daripada nasional gitu. Nah, itu mengindikasikan bahwa ini berarti ada apa? Komponen apa yang bisa membuat growth ekonomi ini menjadi lebih tinggi daripada rata-rata nasional? Apakah bisa dikopi atau bisa dipelajari atau bisa direplikasi oleh daerah lain? Ya, misalnya itu poin-poin analisis yang perlu kita lihat, gitu ya. Berikutnya lagi ada DSCR. DSCR ini Debt Service Coverage Ratio. Ini kita bisa gunakan logika analisis komersial ya. Intinya adalah menunjukkan kemampuan daerah dalam hal ini untuk melunasi, untuk membayar kewajiban keuangannya ketika dia menggunakan atau dia mempunyai kewajiban keuangan itu. Nah, makanya di sini dibuat formulanya DSCR untuk sektor publik itu adalah pendapatan hasil daerah ditambah dengan bagi hasil, ditambah dengan DAU, dikurangi dengan belanja wajib, ya, dibagi dengan kewajiban keuangannya, ya, termasuk di sana ada pokok utang, bunga utang, dan total biaya pinjaman. Nah, ini diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan untuk bisa mengeluarkan pinjaman daerah, DSCR ini minimal harus angkanya harus 2,5 gitu, tidak boleh rendah dari 2,5. Itu ya. Ini kalau di Tangsel 67,63 kali, sangat jauh lebih sangat jauh di atas ya. Sangat jauh di atas dari peraturan minimal yang 2,5 tadi. Berikutnya ada ruang fiskal. Ruang fiskal ini menunjukkan kekuatan atau kemampuan daerah untuk dia bisa membiayai atau dia bisa membayar program-program atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu tidak dianggarkan sebelumnya atau sifatnya itu tidak terduga atau mendesak gitu ya. Misalnya ada bencana, ada kebutuhan yang sifatnya itu belum terprogram sebelumnya lah ya. Nah, itu kan harus dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah belum tentu punya uangnya gitu ya. Nah, seberapa pemerintah mampu, seberapa pemerintah punya uang dalam tanda kutip uang jaga-jaga tadi, itu yang kita namakan kalau di sini ruang fiskal. Jadi di sini rumusnya adalah atau formulanya adalah
belanja daerah total dikurangi pendapatan yang ditentukan penggunaannya ya, earmark ininya istilah di dalam penganggarannya. Misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan itu kan sudah earmark gitu, sudah ditentukan alokasinya sebelumnya. Itu kemudian juga kita kurangkan lagi dengan belanja yang sifatnya mengikat. Belanja pegawai, belanja bunga sebelumnya kalau ada pinjaman, nah itu sifatnya kan mandatori ya, tidak dibayar gitu. Nah itu kalau masih ada sisa, itu yang disebut dengan ruang fiskal. Makin besar ruang fiskal, makin solvable, makin mampu perusahaan lagi, makin mampu pemerintah kabupaten kota atau provinsi tadi itu membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga sebelumnya. Nah ini terus kemudian ada rasio-rasio lainnya ya, ada tax ratio menunjukkan coverage seberapa banyak atau seberapa besar kemampuan dari daerah, kemampuan dari wajib pajak daerah ya, membayar kewajiban pajaknya. Formulanya adalah pajak daerah dibagi pendapatan daerah. Nah ini kalau tercapai misalnya mendekati 100%, nah ini berarti kita bisa juga melihat bahwa pajak daerah itu memang sangat dominan, pajak daerah itu sangat menjadi komponen utama gitu ya bagi pembangunan daerah tersebut gitu. Nah, sama halnya dengan di pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah pusat ini kan kita bisa melihat kontribusi dari sektor perpajakan itu kan dominan gitu ya. Hampir 80-90% tiap tahun pendapatan itu disumbangkan dari pajak. Nah ini kalau di pemerintah pusat memang ada ada ukurannya lagi selain tax ratio yang berasal dari formula pajak dibagi dengan pendapatan gitu. Tapi juga kalau di pemerintah pusat kan ada tax ratio itu dibagi berapa sebenarnya wajib pajak yang ada, terus dibandingkan dengan yang bayar pajak sebenarnya berapa itu kemudian memunculkan tax ratio. Tapi kalau di daerah tax ratio-nya sesederhana ini gitu. Jadi membandingkan antara pajak daerah dengan pendapatan daerah. Tax per kapita untuk mengukur berapa kira-kira tiap penduduk ya, tiap apa nih namanya, rakyat di daerah tersebut itu membayar pajak gitu. Kalau di Tangsel ini dihitung di 2016 jumlah penduduknya sekitar 1,6 juta ya. Ini rasio tax per kapitanya hampir Rp700.000. Jadi setiap penduduk itu membayar pajak sebesar Rp700.000 kepada pemerintah kota. Ini besar banget ini, gede banget gitu. Terus kemudian rasio silpa untuk mengetahui berapa sih selisih lebih anggaran ya dibandingkan dengan belanjanya. Ini untuk mengukur atau untuk memperluas analisis kita tentang bagaimana efisiensi dan efektivitas belanja ya. Ini nanti jadi komplement juga dalam analisis. Terus ada rasio surplus defisit untuk mengetahui surplusnya berapa, defisitnya berapa. Primary balance ini juga penting ya. Primary balance ini barangkali kalau di daerah belum terlalu banyak digunakan karena belum banyak juga daerah yang mengeluarkan pinjaman daerah gitu. Tapi intinya kalau di keseimbangan primer atau primary balance ini menunjukkan rasionya menunjukkan seberapa besar atau seberapa bisa pemerintah itu mengelola pembiayaan yang dia keluarkan gitu. Kalau angkanya negatif, artinya pembiayaan atau hutang baru yang dikeluarkan oleh si pemerintah itu digunakan untuk membayar pinjaman yang sebelumnya gitu. Nah, itu kalau angkanya negatif. Kalau angkanya positif ya berarti pinjaman itu relatif produktif digunakan untuk program-program yang lain gitu, bukan untuk membayar pinjaman sebelumnya. Gitu ya. Ini formulanya adalah pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dikurangi dengan belanja bunga. Terus kemudian ada rasio-rasio antar belanja. Nah ini dibandingkan ya antar belanja satu, belanja pegawai dengan total belanja, pegawai tidak langsung dengan total belanja modal dengan total belanja, bansos terhadap total belanja dan seterusnya untuk melihat atau untuk mengukur bagaimana proporsi itu tadi satu belanja dibandingkan dengan total belanja untuk dapat kita tarik ini sebenarnya prioritas pemerintah ini kemana gitu. Apakah ke hal-hal yang sifatnya produktif atau hal-hal yang sifatnya lebih ke konsumtif gitu dalam pelayanan maksudnya ya dalam pelayanan sektor publik. Nah itu barangkali overview secara umum rasio-rasio atau analisis yang kita gunakan. Detailnya kalian coba lihat
nanti juga mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Manda ya, bagaimana melihat atau bagaimana mengartikan angka-angka ini, termasuk juga kalau nanti kalian ada opini, pendapat, pertanyaan, silahkan disampaikan untuk kita diskusikan bersama, dan juga untuk memahami dalam konteks yang real, nanti itu ada studi kasus yang sudah di-share tadi, nanti masing-masing kelompok memberikan pendapatnya ya, memberikan opininya, biar lebih menarik kita role play, seperti misalnya kalian, misalnya penempatan di BPK atau BPKP ya, kalian sebagai auditor, melihat fenomena atau melihat case seperti yang diberikan di link berita tadi itu, nah itu menurut kalian bagaimana sebagai auditor? Apakah memberikan catatan atas audit kalian gitu, misalnya wajar tanpa pengecualian, atau malah disclaimer, atau sebenarnya nggak apa-apa gitu. Itu oke-oke saja, nggak ada masalah, jadi bisa diberikan opini wajar dengan pengecualian. Nah itu contoh konteks kasusnya nanti kita diskusikan bersama juga. Mungkin sekilas itu dulu dari saya. Sesi berikutnya adalah tadi diskusi ya. Dan kalau ada tambahan terlebih dulu dari Manda tentang detail dari angka-angkanya, dipersilahkan. Oke, berikutnya silahkan Man, di lead untuk diskusinya. Ya Pak.